Ya teman-teman semua, bagi DKP News masih Baskal Subang. Di sini sebenarnya ada keresahan dari diri gua ya. Mungkin termasuk teman-teman semua juga ya. Pasti ada keresahan mengenai Yoris ini di TPP Yayasan ya. Kenapa agak alot gitu kan ya? Sudah sangat jelas dari awal gitu kan ya ditemukan yang namanya siswa fiktif segala macam kan kayak gitu. Kenapa masih apa ya, tidak langsung benar-benar dijemput kan kayak gitu ya? Karena di sini yang menuntutnya sudah ada dari Pak Dedi. Bukti-buktinya ada, Pak Dedi memiliki data, saksi-saksinya para guru ada gitu kan ya. Artinya dua alat bukti ini sebenarnya sudah sangat lengkap gitu, bahkan mungkin lebih dari dua alat bukti gitu kan ya, karena sudah benar-benar didalami mengenai data fiktif. Data fiktifnya juga bukan data siswanya aja gitu ya teman-teman, bahkan guru-gurunya juga difiktifin gitu kan ya, mengenai jabatan segala macam, dimana misalkan hanya lulusan SMA dibuat lulusan S1, S2 misalkan kayak gitu. Itu benar-benar nyata dilakuin, dan ya, mereka ini sebagai guru sudah melaporkan gitu kan ya di Erdilau gitu kan ya, dan juga Pak Dedi di sini. Ya, mereka menuntut hal tersebut akan yang namanya kesalahan dari Yoris gitu kan ya. Dan simpelnya adalah pengacara Yoris juga menyalahkan Pak Yosep, dan dari Pak Dedi sendiri kan di persidangan KUA Subang juga sudah menyatakan bahwasanya di sini ada andil Pak Yosep menggunakan dana bos tersebut, dan secara terang-terangan juga kan kayak gitu di persidangan. Artinya apa? Di persidangan di kasus Subang saja sudah diungkapkan bahwasanya Pak Yosep bersalah, dan juga diungkapkan juga bahwasanya Yoris bersalah. Kan tunggu apa lagi kan kayak gitu? Kenapa tidak segera dijemput? Kemarin kan ya seperti kita ketahui di awal itu Yoris kan sudah dimintai apa ya, keterangannya misalkan kayak gitu kan di awal penjemputan gitu kan ya, mengenai yayasan ini. Dan nggak tahu alasannya apa dia tidak datang gitu kan ya. Gue nggak tahu lagi informasi terbarunya. Teman-teman tolong silakan berkomentar untuk update-nya ya. Bagaimana pembicaraan tentang kuasa hukum Yoris gitu. Namun yang gue lihat di situ sudah diwawancarai oleh Kang Heri ya untuk kuasa hukum dari Yoris tersebut gitu kan ya. Dan gue yakin pernyataan dari kuasa hukum Yoris itu masih sama ya teman-teman. Masih sama gimana tuh bang? Masih sama, yaitu semua yang dilakukan Yoris selama ini adalah yang dilakukan Pak Yosep sebelumnya gitu. Jadi alibi mereka tuh seperti itu gitu. Jadi apakah teman-teman percaya gitu kan ya? Kalau gue sih enggak ya. Menurut gue kecerdasan Yoris mungkin gue tahu ya, karena Yoris ini memang benar, ada benernya kalau misalkan kuasa hukum dari Yoris itu menyatakan bahwasannya Yoris ini hanya memanfaatkan apa yang sudah Pak Yosep lakuin. Itu memang tidak salah, karena Pak Yosep memiliki hak akses atau memiliki nama gitu yang besar di dinas gitu kan, sudah dikenal, memang itu adalah faktanya. Namun selanjutnya apakah yang dilakukan Yoris ini seperti data fiktif dan juga apa namanya berlebih mengenai data guru gitu kan yang disamarkan segala macam, dan juga pengaturannya, dan juga dia membuat PT segala macam untuk apa namanya ya, pencucian uangnya misalkan kayak gitu kan ya kasarnya. Itu sebenarnya sudah sangat terlihat gitu kan ya, kecerdasan Yoris di situ kan. Kalau dulu Pak Yosef mungkin mengungkapnya gitu kan ya, apa ya, Yoris ini orang yang apa ya, cerdas gitu kan ya, orang yang sebenarnya tuh pinter gitu kan ya, atau mungkin licik dan segala macam gitu kan ya. Dia ya memang kalau misalkan dilihat dari perlakuannya di yayasan tersebut atau implementasinya gitu kan ya, itu ya benar-benar aja karena Yoris melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut kan kayak gitu. Dan memang di situ ada dana basahnya. Dan mungkin ya kalau misalkan hal ini dibicarakan, mungkin ada pihak-pihak yang merasa tersindir nih. Kalau dulu gue bahas yayasan ini, ada juga tuh yang tersindir juga. Wah bang, ini kan memang mungkin sudah menjadi apa ya, rahasia umum bang, permainan di
hiasan segala macam ya, gue nggak peduli gitu kan ya. Ini kan kenapa lu bisa berkomentar seperti itu? Ini kan yang namanya korupsi gitu. Kenapa lu justru berkomentar seperti itu di mana rakyat membayar pajak dan pajaknya itu diambil gitu kan ya oleh koruptor, ngapain juga ngebela kan kayak gitu. Harusnya justru orang kayak gini ya justru dibasmi kan kayak gitu. Nanti bagaimana, apakah di dinasnya ada oknum kan segala macam, justru harus diusut kan kayak gitu. Ya kalau misalkan ada hal-hal yang lain, itu justru kan ini bagi pemerintah menjadi cambuk gitu kan ya, untuk lebih ketat lagi agar tidak ada permainan gitu kan ya, atau TPPU gitu, atau pencucian uang segala macam kan. Gini kan menjadi justru bahasan di mana kita menuntut hukum gitu, sebagai kita nih sebagai netizen, sebagai rakyat ya harus gitu kan ya, si Yoris ini ya harus dihukum, Pak Yosep juga harus dihukum sesuai takarannya gitu kan ya. Nanti kan seperti apa keterlibatan Pak Yosep, seberapa jauh, seperti apa keterlibatan Yoris, seberapa jauh, itu akan menentukan hukuman tentu ya, hukuman bagi mereka, seberapa besar hukuman mereka gitu kan ya, ditentukan seberapa besar bukti gitu kan ya, bukti-bukti yang memberatkan mereka kan kayak gitu. Di sini kan kita bicara nanti faktanya gitu, nanti di persidangan gitu, karena bagaimana nanti perjuangan Pak Deddy benar-benar mengungkapkan misalkan kebusukan dari Yoris, misalkan seperti itu ya. Mungkin ada sakit hati juga kan dari Pak Deddy dulu, misalkan dipecat hanya by WA di situ, dan semuanya ada saksinya gitu, yaitu para guru-guru gitu kan ya. Ya seperti itulah, gue berharapnya ini cepet ya, yayasan ini terbongkar dan benar-benar kepolisian cepat bertindak, karena buktinya sudah terlalu sangat kuat, dan juga sudah seharusnya gitu kan ya, data fiktif ini sudah ada, guru-gurunya juga sudah dipanggil, artinya sudah ada dua alat bukti gitu, sudah sangat wajar bagi kepolisian untuk menjemput Yoris gitu kan ya. Dan juga sudah ada pernyataan juga dari Danu untuk hal tersebut juga, jadi sebenarnya sudah sangat lengkap gitu kan ya. Ya sesuai dengan kata-kata Danu dulu gitu ya, Danu berbicara dengan Pak Deddy bahwasanya Danu akan mengungkap kasusnya gitu kan ya, untuk pembunuhan Ibu Tuti dan Amel. Pak Deddy mengungkapkan mengenai yayasannya gitu kan ya, dan itu memang terjadi gitu kan ya, benar-benar. Ya kalau melihat dari kinerja kepolisian ya, kita juga di sini memang hanya bisa menyuarakan gitu kan ya, hanya bisa menyuarakan ya, ini juga kan agar tidak tenggelam kasus ini gitu kan ya, dimana kita hanya bisa menyuarakan terus sebagai masyarakat agar mendorong kan kayak gitu kan ya, agar mendorong, artinya bagaimana kecepatan pihak kepolisian untuk menangani kasus ini tergantung kan juga masyarakatnya juga gitu kan ya, mendorong kasus ini agar cepat-cepat ditangani dengan serius kan kayak gitu ya. Kalau kita lihat memang sudah ditangani dengan serius, namun bagaimana kecepatan dalam kepolisian menangani kasus ini, yaitu berdasarkan kepolisian sendiri. Kita hanya bisa mendorong gitu kan ya, sebagai netizen gitu kan ya, dan kita juga harus yakini juga gitu ya, bahwa pihak kepolisian ini sebenarnya kan juga melihat juga ya dari para konten kreator, dari para YouTuber gitu kan ya, yang menginginkan kasus ini juga cepat selesai gitu kan ya, walaupun di sini banyak delaynya gitu kan ya, apalagi kasus Pak Yosep juga, kalau misalkan nanti ada kasasi ada segala macam, itu juga akan delay gitu kan ya, akan terus-terusan lama gitu kan ya. Dan kita berharap semoga ya kasus Subang ini bisa cepat selesai dengan cara yayasan ini terungkap, OOJ ini juga terungkap gitu. Jadi yang tadinya kasus Subang ini delay misalkan jadi akan lama, misalkan jadi harus 8 bulan segala macam berbulan-bulan, bisa menjadi cepat dengan cara terungkapnya yayasan ini dan OOJ ini kan kayak gitu. Semoga ya teman-teman. Ya kalau diprediksi misalkan berbulan-bulan, bisa mungkin tahun depan misalkan gitu kan baru ada kelar mengenai yayasan dan juga OOJ ini. Yang terpenting adalah
Nah, kita terus mengawal kasus ini benar-benar sampai selesai gitu. Kita dorong terus pihak kepolisian agar bisa cepat dan serius untuk menanggapi kasus ini. Yang belum dijemput semoga cepat dijemput ya. Oke, sebenarnya dari kemarin gue juga nunggu itu aja. Kenapa belum ada terjadi penjemputan gitu aja sih. Oke, segitu dari gue. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singa teman-teman.